Nakama, balik lagi nih sama Mimin yang super unyu ini. Kali ini kita bakal nyeritain sebuah anime yang berjudul Level to Karachit. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang masuk ke isekai namun saat dicek kekuatan sihirnya, malah cupu banget. Namun itu hanyalah angka yang sebenarnya kekuatannya sangat overpower. Enggak usah kelamaan, mari kita tonton videonya. Kisah dimulai dengan seorang ajin atau setengah manusia yang ditindas oleh lelaki tua. Kemudian, Banasa datang dan memperlakukan para ajin dengan sangat baik. Bahkan memberikan sebagian rezekinya kepada mereka. Meski orang lain menganggapnya aneh dan membuat para ajin ragu menerima uang tersebut, Banasa tetap memberikannya tanpa mempedulikan sindiran. Tak lama, Queen datang dan menegaskan bahwa para ajin harus menerima traktiran dari Banasa. Mendengar itu, para ajin akhirnya menerima bantuan tersebut. Namun, orang-orang yang iri membuat Banasa merasa tidak nyaman. Dia bermimpi agar manusia dan ajin bisa hidup lebih rukun. Kemudian, terjadi sesuatu yang aneh pada tubuhnya dan tiba-tiba dia berpindah ke tempat asing. Ternyata, Banasa telah dipanggil ke dunia lain oleh sebuah kerajaan untuk dijadikan calon pahlawan. Dia disambut oleh seorang pendeta dari kerajaan sihir Klirode sebagai kandidat pahlawan. Dengan rendah hati, Banasa menegaskan bahwa pasti ada kesalahan karena dirinya hanyalah seorang pedagang kecil. Pendeta itu menjelaskan bahwa mereka membutuhkan seorang pahlawan untuk mengalahkan pasukan Raja Iblis. Dan menurut tradisi, kerajaan sihir Klirode memanggil calon pahlawan dari dunia lain untuk membantu menghadapi Raja Iblis. Kemudian, pendeta mulai mengukur kemampuan Banasa. Saat Banasa menyentuh bola sihir, Raja menjelaskan bahwa calon pahlawan akan diberi mukjizat dari dewa yang mereset level mereka menjadi level 1, disebut Ilham Dewa. Ketika layar status Banasa muncul, pelayan setengah manusia terkejut karena Banasa tidak menerima Ilham Dewa, dan statusnya sama seperti pria dewasa biasa. Para penyihir merasa bahwa pemanggilan mereka gagal dan kecewa, sehingga Banasa meminta untuk dikembalikan ke dunia asalnya. Ternyata, ada calon pahlawan lain yang dipanggil. Seorang lelaki dengan kekuatan setara pahlawan legendaris. Semua orang meninggalkan Banasa dan menyambut lelaki tersebut. Lelaki itu menjadi angkuh melihat status Banasa yang lemah dan menganggap dirinya yang terpilih menjadi pahlawan. Lelaki angkuh tersebut disambut oleh raja yang humoris dan segera dinobatkan sebagai pahlawan. Sementara itu, Banasa merasa terasing karena kekuatannya yang biasa saja dan meminta untuk dikembalikan ke dunia asalnya. Namun, raja menjelaskan bahwa gerbang yang dilalui Banasa telah tertutup sehingga ia tidak bisa kembali. Sebagai kompensasi, kerajaan mengizinkan Banasa tinggal di hutan de la Feza yang suram dan ia dilarang mengungkit kejadian tersebut. Banasa akhirnya dibawa ke hutan de la Feza dan diperlakukan seperti budak. Meskipun dilarang berbicara, kusir tetap memberikan sedikit informasi tentang dunia mereka. Di dunia itu, tidak ada sistem perbudakan dan perbedaan ras tidak begitu diperhatikan. Setibanya di hutan de la Feza, Banasa hanya diberi kantong magis dan sedikit bekal. Sebelum pergi, kusir memperingatkan bahwa hutan tersebut dihuni oleh pasukan Raja Iblis dan menyuruh Banasa segera pergi. Namun, Banasa tidak tahu harus kemana. Dia membuka kantong magis dan menemukan pedang usang. Tiba-tiba, beberapa slime muncul di belakangnya. Banasa berpikir mereka tidak akan menyerang. Tetapi, setelah membunuh slime tersebut, Banasa naik ke level 2 dan statusnya berubah menjadi simbol yang tidak ia mengerti, yang sebenarnya berarti tak terhingga. Ia juga bisa mengaktifkan fitur asisten suara, yang menjelaskan bahwa Banasa bisa menggunakan sihir baru setelah naik level. Asisten tersebut merasakan anomali dalam kantong sihir yang bisa menarik monster dan menyarankan Banasa menggunakan sihir netralisasi. Banasa pun menyadari bahwa kerajaan sebenarnya berniat membunuhnya dengan peralatan yang kurang memadai. Asisten sihir pertama-tama menetralkan sihir penarik monster. Selain itu, Banasa diberitahu bahwa hutan de la Feza penuh dengan aura jahat yang berasal dari ras iblis dan sangat berbahaya bagi manusia. Asisten sihir merekomendasikan Banasa untuk menggunakan sihir penetralan guna menyucikan hutan de la Feza. Di istana,
Putri pertama kerajaan memprotes raja karena memperlakukan kandidat pahlawan dengan sembrono dan mengirimnya ke hutan de la Feza. Raja menganggap remeh Banaza yang gagal menjadi pahlawan. Tak lama kemudian, seorang penyihir melaporkan kepada raja bahwa ada tanda-tanda penggunaan sihir kudus tingkat tinggi, yaitu sihir penyucian. Raja mengira pahlawanlah yang telah membasmi Raja Iblis, tetapi ternyata sihir itu dilakukan oleh Banaza di hutan de la Feza. Setelah Banaza menggunakan sihir penyucian tingkat tinggi, ia naik level dengan cepat, membuatnya bingung dengan sistem kenaikan level di dunia itu. Ia masih bertanya-tanya tentang arti simbol Infinity dan akhirnya mematikan semua pemberitahuan. Saat memeriksa kapasitas sihirnya, Banaza salah mengira bahwa dirinya hanya memiliki sedikit energi sihir, padahal sebenarnya ia sangat kuat. Asisten sihir menyarankan Banaza menggunakan sihir perubahan agar tidak kebingungan mencari tempat tinggal, mengingat ia dilarang tinggal di kerajaan oleh raja. Banaza pun segera menggunakan sihir perubahan untuk menyamar. Setelah itu, Banaza berencana menggunakan sihir teleportasi untuk cepat sampai ke kota. Singkat cerita, Banaza tiba di kota dan memutuskan mendaftar sebagai petualang untuk mendapatkan penghasilan. Guild petualang memberikan peringkat berdasarkan pencapaian, dengan upah yang semakin besar sesuai peringkat. Sistem guild di dunia baru ini mirip dengan di dunia asal Banaza. Ia mendaftar sebagai petualang dengan nama Fuyo dan memulai dari peringkat T. Saat mencari misi, Fuyo mendengar seorang anak kecil membutuhkan bantuan. Banyak petualang menolak membantu anak tersebut karena tujuannya adalah hutan de la Feza. Fuyo merasa iba dan menawarkan bantuan karena ia pernah ke hutan de la Feza. Namun, ia keceplosan menyebutkan bahwa ia bisa menggunakan sihir teleportasi dengan mudah. Fuyo salah mengira sihir teleportasi sebagai sihir pemula karena tidak merasa menghabiskan banyak energi. Tak lama kemudian, seorang satria bernama Balirosa muncul, menganggap Fuyo hanya omong kosong. Fuyo berkomitmen untuk memperjelas kesalahpahaman dan membuktikan kemampuannya menggunakan sihir teleportasi. Dalam sekejap, mereka sampai di hutan de la Feza dengan cepat. Seorang penyihir berbaju ungu menganggap Fuyo sebagai penyihir hebat. Balirosa segera meminta maaf atas kesalahpahaman mereka. Sementara itu, anak kecil terkejut karena hutan telah disucikan. Mendengar itu, Balirosa menodongkan pedangnya pada anak kecil tersebut karena curiga bahwa ia adalah iblis yang menyamar. Anak kecil itu pun berubah menjadi Jenderal Iblis, keturunan ras serigala taring. Aura Jenderal Iblis membuat para satria perempuan terkesan. Meski begitu, Fuyo tidak terpengaruh sihir tersebut dan segera memakai sihir teleportasi untuk memberikan tempat aman kepada teman-temannya, meninggalkan dirinya sendiri untuk menghadapi monster yang muncul. Cerita berlanjut dengan Fuyo yang berhasil menahan serangan kuat dari Fenris. Akhirnya, Fuyo membuat Fenris tak berdaya dengan sihir gravitasi yang hebat. Meski asisten sihir menyarankan menggunakan sihir perbudakan, Fuyo menolaknya. Merasa kalah, Fenris ingin menyerahkan nyawanya, tetapi sebagai protagonis, Fuyo tidak ingin membunuhnya. Fuyo menekankan bahwa dia tidak memandang ras manusia atau iblis dan tidak akan membunuh lawan yang sudah menyerah. Mendengar hal itu, Fenris yang tadinya menganggap Fuyo naif, tampak berubah. Melihat perubahan tersebut, Fuyo terkejut dan tersipu, lalu meminta Fenris berjanji untuk tidak menyerang manusia lagi. Fenris pun tertidur untuk memulihkan energinya. Saat malam tiba, Fuyo menyadari bahwa beberapa sihir yang dimilikinya sangat kuat. Tidak lama kemudian, Fenris terbangun dan merasa bingung mengapa dirinya yang memiliki ketahanan sihir tinggi bisa dikalahkan oleh Fuyo. Sebelumnya, dia menganggap manusia lemah, tetapi kini pandangannya berubah. Setelah energinya pulih, Fenris mendekati Fuyo dan bertanya mengapa Fuyo memulihkannya saat pingsan. Fenris berpikir bahwa seharusnya Fuyo membunuhnya, namun karena kebaikan Fuyo, ia berjanji tidak akan berseteru lagi dengan manusia. Fenris bersumpah kepada Fuyo yang memiliki kekuatan luar biasa bahwa dia akan menjadikannya sebagai tuan dan mengabdikan hidupnya sebagai balas budi.
Fenris memohon agar Froyo mengizinkannya tetap di sisinya, bahkan mengancam akan bunuh diri jika ditolak. Akhirnya, Froyo mengalah, membuat Fenris sangat bahagia. Froyo kemudian menceritakan bahwa dia berasal dari dunia lain dan pernah dipanggil sebagai calon pahlawan. Setelah menjalani tes dan tidak menemukan kekuatan yang signifikan, dia meminta untuk kembali ke dunianya. Namun, raja tidak bisa memenuhi permintaan itu dan malah menelantarkannya di hutan. Froyo menunjukkan wajah aslinya kepada Fenris karena khawatir menjadi target istana. Saat ini, Froyo bingung tentang langkah selanjutnya. Froyo memperingatkan Fenris bahwa mengikutinya bisa membuatnya menyesal. Tetapi Fenris tidak peduli. Sebagai salah satu dari ras serigala taring putih, Fenris memiliki aturan untuk setia kepada majikan yang dipilihnya. Dia bersumpah untuk setia kepada Froyo, terlepas dari asalnya, dan bertekad untuk hidup bersama selamanya. Cerita kemudian beralih ke istana, di mana sang pahlawan merasa frustrasi karena prajurit yang bersamanya ketakutan melihat makhluk magis dan dengan cepat dibantai. Sang pahlawan juga kesal karena harus berjuang sendirian untuk menyelamatkan banyak orang. Raja menganggap semua kesalahan ada pada prajurit, dan pahlawan setuju, mengatakan bahwa raja harus bersyukur banyak prajurit yang selamat. Namun, seorang prajurit mengatakan bahwa pahlawan sebenarnya tidak berada di garis depan saat bertempur dan malah kabur. Ketika situasi semakin kacau, pahlawan justru menyalahkan orang lain. Karena itu, beberapa prajurit mulai membangkang melihat sikap pahlawan yang konyol. Pahlawan merasa kesal karena meskipun terus berlatih, kekuatannya tidak meningkat. Dengan kekuatan saat ini, dia hanya mampu melawan manusia dan makhluk magis, tetapi tidak bisa menghadapi musuh yang lebih kuat. Tidak lama kemudian, pahlawan bertemu dengan seorang gadis bernama Suya dan mengajaknya bersenang-senang. Adegan berpindah ke kota, di mana Froyo berjalan bersama Fenris, sambil memikirkan cara mendapatkan penghasilan untuk hidup di dunia itu. Froyo memutuskan untuk pergi ke Serikat Petualang mencari pekerjaan. Seorang pedagang mengira Froyo dan Fenris adalah pasangan suami istri, dan Froyo merasa hal itu lebih aman karena mereka tinggal bersama. Fenris senang mendengarnya, menganggap itu sebuah kebanggaan, karena memiliki suami yang kuat adalah impian ras serigala taring putih. Mereka bergabung dengan Serikat Petualang sebagai anggota baru setelah mendapatkan tanda pengenal. Fenris tertarik dengan cara manusia menyimpan informasi yang menarik, dan saat Froyo menunjukkan tanda pengenal yang mirip dengan miliknya, Fenris menganggapnya sebagai bagian dari budaya ras serigala taring, di mana pasangan menyimpan barang serupa sebagai tanda cinta. Kemudian, saat seorang resepsionis dengan candaan menanyakan nama yang akan digunakan oleh Fenris sebagai tanda pengenal, Fenris meminta maaf karena akan menggunakan nama aslinya. Froyo meyakinkannya bahwa orang lain tidak akan mengenali identitas manusia Fenris saat ini, dan mendorong Fenris untuk mulai hidup seperti manusia. Mendadak mereka mendengar tentang tugas darurat. Koloni beruang gila telah muncul dari arah utara dan menuju kota dengan cepat. Berita ini membuat petualang lain menganggap mereka sebagai kelompok yang telah mengalahkan pasukan pahlawan. Serikat Petualang bahkan menjanjikan imbalan 10 kali lipat jika mereka berhasil membasmi 1 ekor beruang. Fenris yakin bisa mengalahkannya. Mereka segera bergerak ke lokasi beruang gila, di mana mereka menemukan sebuah rumah yang bisa digunakan oleh siapa saja, terutama para petualang. Tidak lama kemudian, mereka mendengar teriakan dari beberapa satria yang sedang melawan koloni beruang gila. Karena hal itu, para satria memberikan ucapan terima kasih kepada Froyo. Saat Froyo memperkenalkan Riz sebagai rekan perjalanan, Riz terlihat sedih, sementara beruang gila tiba-tiba muncul di belakangnya. Beruang gila itu akhirnya menyerah saat melihat Riz, sehingga Riz mengusulkan agar Froyo menjadikannya hewan peliharaan. Froyo menggunakan sihir pembatas untuk mengendalikan beruang gila tersebut, mengubahnya dari yang menakutkan menjadi kelinci lucu yang diberi nama Saib, sesuai dengan jenis monster itu. Singkat cerita, mereka berkumpul di rumah dinas para petualang. Kelompok satria berterima kasih kembali dan memperkenalkan diri masing-masing. Balirosa adalah seorang petarung kelas berat, Blossom seorang ahli bertarung, Bileri yang biasanya merawat kuda di istana tapi sekarang masuk ke Ordo Satria, dan Blano, seorang penyihir. Setelah perkenalan, Balirosa menyatakan keinginannya untuk dilatih oleh Froyo dalam pertempuran.
Di sini, Balirosa juga menceritakan bahwa sebelumnya kelompok pahlawan mereka dibantai oleh beruang gila. 行かないと砦に引きこもっ Sebagai hasilnya, sang raja memerintahkan para satria untuk fokus pada pertempuran melawan beruang gila sampai berhasil memusnahkannya. Meskipun mereka berempat tidak berhasil mengalahkan satu beruang, Balirosa meminta Frio untuk membantunya. Sehingga Frio dengan cepat menegaskan bahwa Fenris adalah istrinya untuk menenangkan situasi. Riz dengan antusias menyetujui tawaran agar Frio mengajari wanita-wanita tersebut bertarung, yang langsung disetujui oleh Frio. 指導を頼むよ。 Kemudian, cerita beralih ke Istana Iblis di mana Uliminas melaporkan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Fengril telah dihancurkan oleh sihir penyucian yang berasal dari luar kerajaan Klirode. Mendengar ini, sang Raja Iblis memerintahkan Uliminas untuk menangkap pengguna sihir tersebut. そのものを探し出すのだ。